Sebelumnya seperti biasa saya menyapa kita semua bersama dengan keluarga saya. Selamat malam, shalom alaikum. Puji Tuhan, kesempatan yang sangat berbahagia kita boleh kembali menikmati firman Tuhan, dan sebentar kita akan kembali menikmati hadirat Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dan Tuhan sediakan. Dan kita yakin percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Meskipun kita selama sehari mungkin sudah beraktivitas dan sudah lelah, namun ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan melimpahkan kekuatan yang baru dalam roh kita, dalam jiwa kita. Kita akan melanjutkan studi kita pada malam hari ini. Kita memasuki Roma pasal 5 ayat 12 mulai. Roma pasal yang kelima ayat 12 sampai ayat 21. Saya mengambil tema Adam and Christ, Adam dan Kristus. Roma pasal 5 ayat 12 mulai sampai 21. Coba dibantu ini. Ya, terus kita baca secara responsoria. Saya bacakan ayat yang genap, saudara bacakan ayat yang ganjil. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, pada nas yang kita baca ada dua pribadi yang dikontraskan. Ada dua pribadi yang sangat bertolak belakang. Pertama adalah Adam dan kedua adalah Kristus. Selain dua pribadi ini, nas ini juga menjelaskan beberapa hal seperti dosa, ada maut di sana, ada hukum Taurat, ada kasih karunia, ada pembenaran, dan ada hidup yang kekal. Poin-poin ini akan coba kita elaborasi atau
kita kupas pada malam hari ini dalam kesempatan yang sangat singkat. Pertama, ayat yang ke-12. Ya, tolong dibantu, ini tidak berfungsi nih dari sini. Ayat 12, Adam membawa dosa dan maut kepada semua orang. Ya. Adam membawa dosa dan maut kepada semua orang. Dosa telah masuk ke dunia oleh satu orang. Satu orang yang dimaksud di sini adalah Adam. Ya. Dosa telah masuk ke dunia oleh satu orang, dan satu orang ini adalah Adam. Meskipun kalau kita baca dalam kisahnya, kisah dalam Kejadian itu, yang pertama melakukan dosa adalah istrinya Hawa, tetapi dalam Alkitab selalu kita melihat yang ditekankan adalah Adam. Karena Adam ini adalah kepala dan dia yang bertanggung jawab atas istrinya. Jadi selalu yang disorot adalah Adam. Dosa satu orang Adam telah mengakibatkan seluruh orang menjadi berdosa. Oleh dosa Adam, kemudian oleh dosa Adam dikatakan maut telah menjalar. Tolong diikuti saya. Ya. Oleh dosa Adam, maut telah menjalar ke semua orang. Tolong dibantu ya. Maut telah menjalar ke semua orang. Menjalar artinya menyebar, merambat ke semua orang. Ya. Artinya di dalam Adam semua orang telah berbuat dosa. Mengapa? Karena semua orang adalah keturunan Adam. Semua manusia berasal dari Adam. Meskipun memang ada banyak orang yang berkata lain, tetapi yang kita percaya dan yang Alkitab catat, ya, yang kita baca, bahwa semua orang adalah keturunan Adam. Maka ketika Adam berdosa, kita pun telah berdosa seperti Adam, karena kita adalah keturunan Adam. Bapak Ibu yang mungkin kritis akan bertanya, ya, itu tidak adil. Mengapa dosa Adam harus dihitungkan ke saya? Mengapa dosa Adam atau Hawa harus ditagihkan kepada kita sementara dia melakukan? Mengapa konsekuensi dosa Adam harus kita tanggung? Ya, itu pertanyaan yang lumrah. Tetapi memang itu yang dikatakan Alkitab, dan kemudian ketika kita melihat juga sehubungan dengan pertanyaan ini, jika kita mempertanyakan mengapa dosa Adam harus ditanggungan kepada saya, maka sebenarnya pertanyaan yang lebih tajam lagi, yang lebih kritis lagi adalah mengapa juga Kristus harus menanggung dosa saya? Mengapa Kristus harus mati untuk menanggung pelanggaran-pelanggaran saya? Mengapa Yesus Kristus harus mati untuk memberontakkan saya? Mengapa dosa kita harus diperhitungkan kepada Kristus? Kita yang melakukan dosa dan Kristus yang harus bertanggung jawab. Nah, ini setara, ya. Kalau kita bertanya mengapa saya harus menanggung dosa Adam, kita juga harus bertanya mengapa juga Kristus harus mati bagi kita. Ya. Tapi dalam realitanya semua memang orang berdosa. Dari kecil kita melihat anak-anak sudah bisa berbohong, anak-anak sudah bisa iri hati kepada teman-teman yang masih kecil. Anak-anak sudah, siapa yang mengajarkan dosa? Tidak ada yang mengajarkan dosa kepada anak-anak. Tidak ada orang tua yang mengajarkan yang jahat kepada anak-anak. Tidak ada satu orang tua pun yang mengajarkan kepada anak supaya iri hati, supaya cemburu, supaya marah. Tetapi anak kecil pun kita sudah lihat, ya. Anak kecil sekalipun kita sudah lihat dia menunjukkan hal-hal yang berbau dosa, amarah, ya, dengki, menyakiti temannya. Tidak ada yang mengajarkan hal-hal yang buruk. Tidak ada yang mengajarkan hal-hal yang jahat kepada anaknya. Tetapi faktanya anak-anak semua bisa kita lihat sebagai orang berdosa. Bahkan kita sudah pernah baca
Dikatakan oleh Daud sendiri, di dalam kandungan ibuku aku telah berdosa. Ini yang disebut dalam teologi dosa warisan. Dosa yang diwariskan kepada kita oleh Adam. Ya. Ketika Adam berdosa, maka seluruh keturunannya ke bawah berbuat dosa. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar, telah merasuk, telah menjalar ya. Di kampung itu banyak ubi jalar ya, ubi rambat. Batangnya di sini, tapi buahnya nanti di mana-mana ya. Sepanjang akarnya. Ya, kita tanam di sini kemana-mana akarnya, itu buah-buahnya semua. Itu artinya menjalar. Yang melakukan di sini, tapi kemana-mana akibatnya. Yang melakukan si Adam, tapi akibatnya sampai pada kita ribuan tahun berikutnya. Karena semua kita adalah keturunan Adam. Adam adalah kepala orang berdosa. Dia adalah kepala atau pemimpin orang berdosa. Dia yang ada di depan. Dia adalah pendosa yang pertama. Dia adalah kepala pemberontak. Adam adalah kepala pemberontak. Profesor Saitapi, ya, seorang pakar hukum, sudah meninggal. Dulu sering menyampaikan, ikan itu busuk dari kepala. Beliau sampaikan begitu. Ikan itu busuk dari kepala. Apa artinya? Kalau kepala sudah busuk, maka badannya berikutnya akan busuk dan ekornya akan busuk. Kalau pemimpin sudah kacau, maka bawahannya pun akan kacau. Kalau jenderal sudah kacau, sudah korupsi, maka kopral-kopral juga akan korupsi. Kalau kepala keluarga berantakan, maka seluruh keluarga akan berantakan. Kalau bos perusahaan berantakan, maka perusahaan itu akan amburadul. Nah, di sini pentingnya pemimpin, kepala. Kalau gembala rusak, jemaat juga akan turut rusak. Nah, kebenaran ini kita temukan dalam sepanjang Alkitab. Kebenaran ini kita temukan di sepanjang Alkitab. Ketika pemimpin itu salah atau berdosa di hadapan Tuhan, maka seluruh bawahannya menjadi berdosa. Setelah sistem pemerintahan Israel beralih dari teokrasi menjadi monarki, maka peranan seorang pemimpin sangat menentukan keseluruhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, sejak dari Mesir, bangsa Israel itu dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tentu melalui Musa pada saat itu. Nah, ini disebut sebagai sistem pemerintahan teokrasi, pemerintahan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Nah, teokrasi ini tidak ada di tempat lain, Bapak Ibu. Tidak ada satupun bangsa yang langsung dipimpin oleh Tuhan. Hanya bangsa Israel yang pernah dalam sejarahnya dipimpin oleh Tuhan. Undang-undang dasarnya langsung dari Tuhan. Hukum Taurat, ya. Itu terjadi pada zaman Musa. Namun ketika beberapa waktu setelah bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, akhirnya mereka meminta seorang raja kepada Samuel. Setelah Musa, kemudian Yosua. Setelah Yosua masuk ke tanah Kanaan, Yosua memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan, kemudian bangsa itu dipimpin oleh tua-tua. Kemudian setelah tua-tua, kemudian bangsa itu dipimpin oleh hakim-hakim. Ya, sampai di situ, sampai kepemimpinan hakim-hakim itu masih teokrasi, dipimpin oleh Tuhan sendiri. Hakim-hakim terakhir adalah Samuel. Hakim terakhir adalah Samuel. Dia juga merangkap sebagai imam yang mempersembahkan korban. Tetapi ketika dilihat oleh bangsa Israel bahwa ternyata keturunan Samuel atau anak-anak Samuel tidak lagi hidup seperti ayahnya, ya sudah mulai mereka melakukan hal-hal yang jahat, tidak lagi hidup seperti kerohanian ayahnya Samuel, maka orang Israel meminta raja. Kami mau dipimpin oleh seorang raja. Kami mau memiliki seorang raja sama seperti bangsa-bangsa di sekitar kami, supaya ada yang memimpin kami untuk berperang. Pada saat itu hal itu memilukan hati Samuel. Samuel sedih.
ketika Israel meminta raja. Samuel menangis pada saat itu. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan bangsa Israel. Tuhan mengabulkan permintaan Israel. Sejak itu Tuhan memberikan raja kepada Israel. Yang pertama adalah Saul, Raja Saul. Sejak itulah mereka berubah sistem pemerintahan menjadi monarki. Tadi teokrasi yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, sekarang monarki yang dipimpin oleh seorang raja. Ketika pemerintahan itu dipimpin oleh raja, maka baik atau buruknya bangsa itu langsung tergantung kepada rajanya. Jika raja yang memerintah baik, maka baiklah rakyatnya. Sebaliknya, jika raja yang memerintah adalah raja yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan, maka rakyatnya juga amburadul. Kalau kita perhatikan dan kita baca kitab raja-raja dan kitab Tawarikh, ya, kita akan menemukan di sana gonta-ganti, ya. Ada raja yang baik, kemudian raja yang jahat, raja yang baik, raja yang jahat. Sama Raja Yehuda dan juga Raja Israel. Karena sejak anak Salomo, kerajaan itu sudah pecah menjadi dua. Kedua kerajaan ini diperintah oleh raja-raja yang jahat dan baik, gonta-ganti, tidak stabil. Ya. Ketika bangsa itu diperintah oleh rejim yang jahat, maka bangsa itu jatuh. Biasanya Tuhan menjatuhkan mereka dengan dua hal. Kelaparan atau nanti kalah dalam perang. Ketika mereka kalah dalam perang, maka mereka akan dijarah oleh bangsa-bangsa lain yang memerangi mereka, yang mengalahkan mereka. Semua harta-harta mereka diambil, mereka dipermalukan. Itu ketika rajanya jahat, rajanya menyembah berhala, rajanya tidak takut akan Tuhan. Tetapi ketika rajanya baik, maka bangsa itu menjadi jaya, menjadi makmur. Ya, banyak raja-raja yang lain memberikan upeti kepada mereka, membawa persembahan-persembahan kepada mereka, dan bangsa itu menjadi kaya. Demikian bolak-balik, rejim ganti rejim, demikian bolak-balik. Bapak Ibu, hal ini juga berlaku hingga pada saat ini. Ya, ketika pemerintah atau pemimpin kita menjadi korup, maka akibatnya adalah kepada seluruh rakyat. Akibatnya adalah rakyat jelata yang menderita. Ya, saya seringkali menangis melihat atau membaca berita-berita itu. Ya. Ketika pimpinan-pimpinan kita korupsi, maka yang terlantar adalah rakyat jelata. Berlaku sampai hari ini, Bapak Ibu. Maka kita harus memberikan atau mengambil waktu untuk berdoa bagi para pemimpin kita. Ya, karena kita akan berada di bawah kepemimpinan mereka. Kita berdoa supaya pemimpin kita adalah seorang yang takut akan Tuhan. Pemimpin kita menjadi seorang yang benar, ya. Sebab jika kekuasaan jatuh di tangan pemimpin yang lalim atau pemimpin yang jahat, maka konsekuensinya akan sangat buruk. Bukan hanya pada kita, mungkin pada anak-anak kita akan berlangsung, mungkin pada cucu-cucu kita ke depan. Konsekuensinya akan sangat buruk. Kita harus berdoa, apalagi tahun depan sudah pemilu. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya yang Tuhan tetapkan sebagai pemimpin di bangsa ini adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang benar. Mungkin untuk berdoa supaya pemimpin yang satu agama atau satu kepercayaan, satu iman dengan kita masih susah. Tapi kita berdoalah, paling tidak pemimpin kita adalah pemimpin yang benar, yang tidak jahat, yang bisa mengayomi seluruh perbedaan, seluruh kemajemukan di bangsa ini. Kita sudah saksikan dan kita sudah alami bagaimana rejim yang lalu, ya, ketika rejim itu korupsi, ya, korup, maka akibatnya sampai saat ini kepada kita, utang kita belum selesai-selesai. Saya kaget ya ketika Bapak Mahfud MD mengatakan, andaikan tidak ada korupsi di bangsa ini, sebenarnya masing-masing orang di bangsa ini bisa mendapatkan 20 juta per bulan tanpa harus kerja. Sekaya itu bangsa kita, Bapak Ibu. 20 juta per kepala. Tentu dia menyampaikan itu berdasarkan hitungan yang sudah akurat. 20 juta
Bayangkan 20 juta per bulan, betapa kayanya kita. Ya, tetapi faktanya apa? Faktanya bangsa ini masih korup dan masih banyak rakyat yang miskin. Bahkan bukan hanya miskin, melarat. Ya. Ini akibat pemimpin yang salah, akibat pemimpin yang berdosa. Dosa Adam berakibat sampai pada hari ini, Bapak Ibu. Bahkan sampai nanti sebelum Tuhan datang, berlangsung terus sebagai konsekuensi akibat dosa Adam. Ini yang luar biasa, tidak main-main. Demikian juga dosa Abraham, ya, berakibat sampai hari ini juga. Ketika Abraham tidak sabar menantikan janji Tuhan, Abraham mengikuti saran dari istrinya Sarah. Memang mereka pada saat itu sudah sangat tua, cukup tua untuk mendapatkan keturunan. Ya. Kemudian Sarah memberikan sebuah advice atau saran kepada Abraham, jangan-jangan nanti keturunan kita berasal dari Hagar, hambaku. Maka Hagar diberikan kepada Abraham, dan Abraham menghampiri Hagar, dan lahirlah anak namanya Ismail. Kelahiran anak itu membuat masalah yang berlarut-larut juga hingga pada hari ini, tidak selesai. Ya. Ini dosa, ini pelanggaran, ini kesalahan. Pelanggaran satu orang, dosa masuk ke dalam dunia, dan maut menjalar kepada semua orang. Dan kemudian kita lihat dalam ayat berikutnya, saya ambil 3 ayat. Ini dikatakan dosa, hukum Taurat, dan maut. Ya, ini 3 ayat membicarakan dosa, hukum Taurat, dan maut. Dikatakan di sana bahwa dosa sudah ada sebelum hukum Taurat. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Ya, dosa sudah ada sebelum hukum Taurat. Sejak Adam, manusia berdosa terus. Ya. Sejak Adam kemudian ada Habel, ya, yang dibunuh oleh Kain, ada pembunuhan, ada kejahatan, sampai nanti kita melihat, ya, bagaimana air bah di zaman Nuh, itu dosa memuncak terus. Itu belum ada hukum Taurat, belum ada firman Allah yang harus dituruti, yang harus diikuti. Tapi dosa setelah merajalela pada saat itu. Mungkin sampai Sodom Gomora juga, ya. Dosa berlangsung terus sebelum hukum Taurat. Dosa sudah ada. Terus tolong dibantu. Dosa, tapi dosa tidak diperhitungkan tanpa hukum Taurat, ya. Dosa belum diperhitungkan sebelum hukum Taurat. Ya. Dosa sudah ada tapi belum dihitung. Dosa sudah ada tapi belum dihitung. Ya. Jadi bukan karena hukum Taurat manusia berdosa, ya. Saya pernah sampaikan di sini, selalu dosa itu melampaui hukum. Selalu dosa itu mendahului hukum. Dan dosa itu meningkat terus. Ya. Kreativitas orang-orang berdosa itu meningkat terus, makin canggih. Bahkan dosa-dosa itu belum bisa tersentuh hukum. Dosa itu selalu maju di depan. Dosa sudah ada sebelum hukum Taurat, tetapi dikatakan dosa tidak diperhitungkan. Coba desi ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Iya. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Iya. Manusia sudah melakukan bermacam-macam dosa sebelum hukum Taurat diberikan. Ya. Sudah macam-macam dosa. Udah banyak dosa, macam-macam dosa. Maka sebenarnya hukum Taurat itu adalah untuk memperjelas, ya, dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Ketika hukum Taurat disampaikan, contohnya hukum yang ada 10 hukum itu, ya, harus menyembah kepada hanya satu Tuhan, hanya menyembah kepada satu Yahweh, Dia adalah satu-satunya Tuhan. Maka dosa-dosa pada saat itu telah terjadi, yaitu penyembahan-penyembahan kepada Allah-Allah yang lain.
Ketika firman Tuhan mengatakan dalam hukum Taurat, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, maka sebenarnya sudah terjadi patung-patung, sudah terjadi pembuatan patung-patung yang disembah sebagai Tuhan. Demikian yang lain. Ketika dilarang jangan berzina, berarti sudah terjadi dosa perzinahan. Jangan membunuh, sudah terjadi pembunuhan. Bahkan anak Adam yang berikutnya langsung melakukan dosa pembunuhan. Apapun yang disampaikan oleh Taurat, kalau dihitung oleh para pakar-pakar, ada 613 item. Iya, 613 biji hukum Taurat. Itu semua sudah terjadi. Larangan apa yang dilarang di sana itu sebenarnya sudah terjadi. Jadi fungsi hukum Taurat sebenarnya hanya memperlihatkan bahwa manusia telah berdosa. Hanya menunjukkan bahwa manusia telah berdosa. Ketika dikatakan jangan berzina, artinya jangan berzina lagi karena kamu sudah berzina, kira-kira begitu. Ketika diperintahkan atau dilarang jangan membunuh lagi karena kamu sudah membunuh selama ini. Ketika diperintahkan atau dilarang jangan mengingini, berarti sudah selama ini mengingini, iri hati. Dan semua itu. Hanya untuk memperlihatkan bahwa manusia itu telah berdosa sedemikian rupa. Jadi hukum Taurat itu hanya merupakan atau hanya memberikan diagnosa kepada manusia untuk menunjukkan ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Menyatakan dosa dari manusia itu. Sehingga manusia itu sadar, oh ternyata saya sudah melakukan banyak dosa. Itu yang dilakukan oleh Taurat, menyatakan dosa yang telah dilakukan selama ini oleh bangsa itu dan oleh bangsa-bangsa yang lain. Saudara tentu tahu ada beberapa kasus di mana seorang pasien baru ketahuan penyakitnya setelah stadium tinggi, misalkan kanker atau kanker, sudah stadium lanjut, sudah stadium 4 misalkan. Dan sudah tidak tertolong lagi, termasuk adik kami, almarhumah Siska. Ketahuan sudah stadium lanjut dan tidak tertolong lagi. Apakah penyakit itu baru ada setelah kita tahu? Tidak, Bapak Ibu. Penyakit itu sudah ada sebelum kita bisa deteksi, sebelum didiagnosa. Sudah ada beberapa tahun yang lalu. Ya. Yang dilakukan oleh dokter adalah diagnosa saja. Mungkin sudah ada gejala-gejala selama ini, tapi dia tidak mengeluhkan. Seandainya dikeluhkan dari awal, mungkin masih bisa tertolong. Tetapi ini sudah akut dan tidak bisa tertolong lagi. Apakah orang berdosa baru berdosa setelah hukum Taurat ada? Tidak. Sama dengan tadi, penyakit tadi. Dia sudah melakukan dosa yang banyak. Baru setelah hukum Taurat diturunkan, dinyatakan oleh Tuhan. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Lakukan ini, lakukan itu. Barulah manusia tahu, oh ternyata saya sudah salah selama ini. Oh ternyata saya sudah banyak pelanggaran selama ini. Jadi hukum Taurat itu hanya semacam diagnosa apa-apa saja kesalahan manusia itu. Kesalahannya adalah berzina, membunuh, mencuri, iri hati, menyembah berhala, membuat patung menyerupai binatang-binatang yang ada di udara, yang ada di darat, yang ada di laut. Itu semua yang dilakukan oleh manusia. Baru kemudian ditetapkan oleh Tuhan, ini tidak boleh, ini jangan, ini harus. Itu hukum Taurat. Itu dikatakan di sana. Dosa sudah ada sebelum hukum Taurat. Tetapi dosa baru diperhitungkan setelah hukum Taurat. Atau dalam kalimat negatifnya, dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Biasanya manusia begitu. Kan tidak ada larangannya kok. Kalau tidak dilarang kan boleh, gitu ya.
Nggak harus seperti itu, Bapak Ibu. Nggak semua yang tidak dilarang itu boleh. Nggak semua yang tidak dilarang itu boleh. Ini buktinya. Sudah banyak yang dilanggar, tetapi manusia tidak tahu bahwa itu adalah pelanggaran. Itu makanya Taurat diberikan supaya manusia tahu sejauh mana mereka telah melanggar firman Tuhan, sejauh mana mereka telah melenceng dari sasaran atau target yang semula. Itu hukum Taurat. Teruskan, bantu. Kasih karunia melampaui dosa, ya. Kasih karunia melampaui dosa. Ini merupakan penawar dari dosa itu, kasih karunia, ya. Coba ayat 16, Desi. Demikian firman Tuhan. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Ya. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Iya. Puji Tuhan, ya. Ada penawarnya. Ya. Tadi ada dosa yang telah dibawa oleh Adam. Tapi di sini ada penawarnya, namanya kasih karunia. Dan kasih karunia ini begitu besar, melampaui dosa-dosa itu. Dikatakan tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Artinya kasih karunia Tuhan itu lebih besar nilainya daripada pelanggaran itu. Itu sebabnya kasih karunia itu mengalahkan dosa. Kasih karunia itu menang atas dosa. Ayat yang berikutnya, coba dibantu. Oleh dosa, maut berkuasa atas Adam, tetapi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia. Nah, kasih karunia tadi sudah disediakan, ya, oleh Tuhan melalui Yesus Kristus sendiri, tapi harus diterima. Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia akan hidup dan berkuasa oleh Kristus. Coba 17, Desi. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, Ya. maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran Ya. akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi kasih karunia ini adalah sesuatu yang melimpah, Bapak Ibu. Ya. Bukan setengah, bukan penuh, bahkan melimpah. Yang melimpah itu lebih dari penuh. Ya, meluap dia. Ini kasih karunia. Ini kasih Tuhan. Rahmat Tuhan itu lebih besar daripada pelanggaran Adam. Rahmat Tuhan itu lebih besar daripada pelanggaran kita. Jika kita menerima kasih karunia, maka kasih karunia akan membuat kita hidup dan berkuasa. Tadi bagi orang yang telah berdosa, itu yang berkuasa itu adalah maut. Yang berkuasa adalah maut. Tetapi bagi mereka yang menerima kasih karunia ini, yang berkuasa adalah hidup. Yang berkuasa adalah hidup. Berikutnya. Ayat 18 dan 19 saya gabung. Ketidaktaatan Adam mendatangkan dosa dan penghukuman. Ketaatan Kristus mendatangkan pembenaran untuk hidup. Coba dibacakan sekali lagi. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran Ya. semua orang beroleh penghukuman. Ya. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ya, coba kita berhenti sebentar di sini. Oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Tadi dikatakan dalam ayat 12, dosa satu orang, yaitu namanya Adam. Semua orang telah berdosa, telah berbuat dosa. Di sini dalam ayat 18, oleh satu pelanggaran. Tadi satu orang, ini satu pelanggaran. Mengakibatkan apa? Semua orang beroleh penghukuman. Bapak Ibu coba renungkan ini sebentar. Mari kita renungkan sebentar. Hanya satu loh, ya. Hanya satu loh pelanggaran dari Adam. Hanya satu loh ketidaktaatan dari Adam.
dia tidak melakukan banyak dosa. Kalau kita baca ya. Dan ketika kita baca Alkitab, kita Kejadian, kita tidak pernah lagi menemukan ada dosa lain yang dilakukan oleh Adam selain daripada dosa yang satu itu. Hanya satu pelanggaran. Tetapi satu pelanggaran ini telah cukup untuk membuat ya semua orang beroleh penghukuman. Ini yang harus kita camkan. Seringkali manusia ya menganggap remeh dengan dosa. Apalagi zaman sekarang ini ya. Ketika seseorang ditegur dosanya, cuma begini kok. Cuma sekali kok. Cuma satu kok dosanya. Ya, ketika kemarin-kemarin ya Bapak Gembala bertanya kepada si John ya, apa saja dosamu John? Ya. Dosa saya sebenarnya nggak banyak, cuma satu dosa saya. Cuma saya ulang-ulang kata dia ya. Satu dosa tapi diulang-ulang terus. Seringkali manusia itu anggap remeh ya. Cuma satu kok, satu kali kok, satu pelanggaran kok. Cuma satu kali kok selingkuh. Tetapi perhatikan, satu kali saja atau satu pelanggaran saja itu bisa berakibat fatal. Berakibat fatal. Kalau seorang driver atau pengemudi yang membawa mobil besar misalkan, satu aja ya kelalaiannya. Dia mau, di pikiran dia mau pijak rem misalkan, kemudian yang dipijak adalah gas, ya. Padahal itu adalah jalanan yang ramai. Dia akan mengakibatkan banyak keburukan, ya, banyak bahkan bisa mungkin pembunuhan atau hilangnya nyawa. Satu kesalahan. Atau mungkin dia ngantuk. Bisa masuk jurang. Semua sewanya akan menjadi korban. Semua penumpangnya menjadi korban. Satu pengkhianatan yang dilakukan satu orang, itu sudah cukup membuat seseorang tidak percaya lagi seumur hidup. Jadi jangan anggap remeh dengan satu pelanggaran. Jangan anggap remeh dengan satu kesalahan. Jangan anggap remeh dengan satu dosa. Seringkali yang satu ini yang membuat semua celaka. Satu pelanggaran membuat semua celaka. Satu dosa membuat semua beroleh penghukuman. Bahkan satu dosa itu harus membawa Yesus turun dari surga. Harus mengganggu surga. Tetapi bagi manusia seringkali dosa itu dianggap remeh. Cuma gini kok. Kalau kita menegur orang, malah dia ngamuk. Cuma gitu aja kok. Ya. Menegur kesalahannya. Itu aja kok diungkit-ungkit. Enggak Bapak Ibu, ini sesuatu yang serius sekali. Tidak perlu banyak-banyak. Ya. Satu saja kesalahan, satu saja pelanggaran Adam. Bayangkan, satu saja pelanggaran Adam sudah membuat semua manusia di bumi ini menerima konsekuensinya. Berapa banyak, berapa miliar manusia harus menerima konsekuensi satu pelanggaran itu. Pernah nggak kepikiran? Ya. Mungkin kalau kita pikir-pikir, cuma makan satu buah kok, itu pun separuh-separuh kok. Ya. Apalah itu? Ya. Tapi itu adalah fakta. Satu pelanggaran bisa membuat satu perusahaan rusak reputasinya. Satu pelanggaran, satu kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin bisa merusak semua. Satu kebijakan yang salah, namanya kebijakan tapi salah ya. Kebijakan yang salah itu bisa merusak semua sistem. Oleh satu pelanggaran semua orang
beroleh penghukuman. Satu pelanggaran orang yang ugal-ugalan di jalanan bisa mengakibatkan kecelakaan kepada semua orang yang tidak tahu apa-apa. Ada mungkin supir mabok di jalanan, kita santai aja berkendara di sana, ya. Dia bisa nabrak kita, dia bisa menabrak yang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan anggap remeh. Ini kan hidup saya kok. Ini kan hidup saya, ini kan dosa saya. Tidak Bapak Ibu. Ya. Dosa satu anak bisa membuat satu keluarga berantakan. Dosa satu ayah bisa membuat keluarganya berantakan. Dosa satu gembala bisa membuat seluruh jemaat berantakan. Karena kita selalu berada dalam kesatuan. Dosa satu bos bisa mengakibatkan semua perusahaan kolaps. Satu skandal bisa membuat kekristenan kacau balau. Satu, ya. Serius dengan satu. Jangan anggap remeh dengan satu pelanggaran. Satu pelanggaran yang membuat Yesus harus mati. Dimulai dari satu pelanggaran Adam. Tetapi sebaliknya, tolong diteruskan Desi. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Iya. semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. iya. Satu ketidaktaatan, yaitu Adam. Ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi berdosa. Tetapi satu ketaatan yang namanya Kristus mengakibatkan semua orang menjadi benar. Ya. Semua menjadi benar. Untung ada solusinya. Ya, untung ada solusinya. Terus 21. Dosa berkuasa dalam alam maut. Kasih karunia berkuasa untuk hidup yang kekal. Ya. Dosa berkuasa dalam alam maut, kasih karunia berkuasa untuk hidup yang kekal. Coba kita lihat ya, ada beberapa hal di sini. Kita bandingkan bagaimana dengan antara dua orang ini, ya, Adam dan Kristus. Sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, Adam dan Kristus. Tolong dilanjutkan. Ya, ini dua pribadi yang bertentangan atau kontradiktif, ya. Dua pribadi yang kontradiktif. Kalau kita lihat Adam, ya. Ayo. Adam ini selalu membawa kabar buruk, ya. Ketika kita lihat tadi Adam itu, ya, itu kabar buruk, ya, kabar negatif. Dan semua berita dan cerita dari Adam selalu bersifat negatif. Ini Adam, ya. Buruk, negatif, ya. Karena semua tadi dosa, ketidaktaatan, maut, itu semua yang keluar dari Adam, yang diakibatkan oleh Adam. Tetapi ketika kita melihat Kristus, semua kabar baik. Amin. Amin, ya. Kabar positif, ya. Terakhir, semua berita dan cerita dari Kristus selalu bernada positif. Kasih karunia. Kita melihat tadi, ya. Hidup yang kekal, keselamatan, pembenaran. Kita melihat nanti. Kita melihat perbandingan ini dari Adam semua yang buruk, semua yang negatif, tetapi dari Kristus semua yang baik. Itu sebabnya Injil, ya, Injil disebut adalah kabar baik. Kabar baik bagi kondisi yang buruk itu. Kabar baik bagi orang yang sakit tentu adalah dia sehat. Oh, kabar baik. Dia sudah sehat dan boleh pulang. Ya, misalkan ada orang sakit di rumah sakit, keluarga kita, oh, kabar baiknya apa? Sudah boleh pulang. Kabar baik bagi orang yang di penjara, sudah bebas. Sudah bebas hari ini. Anas Urbaningrum sudah bebas, kabar baik bagi dia. Iya. Kabar baik bagi orang yang belum bekerja, sudah dapat kerja. Itu kabar baik.
Tentu kabar baik bagi situasi yang buruk. Siapa yang membuat situasi kita buruk? Yaitu Adam. Itu yang membuat situasi kita buruk. Itu yang membuat keadaan manusia buruk. Tetapi ada Kristus, pribadi yang kedua, dikatakan Adam yang terakhir. Kita akan melihat nanti pada minggu berikutnya, Adam terakhir. Dia membawa kabar baik, kabar yang positif. Coba pikirkan Bapak Ibu, dan coba ingat-ingat, apapun yang dikerjakan oleh Kristus, itu selalu baik. Ya, apapun yang dikatakan oleh Kristus, itu selalu baik. Yesus menyembuhkan, ya, Yesus memberi makan, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyelamatkan. Selalu yang baik. Teruskan. Adam dan Kristus. Adam adalah orang pertama perjanjian lama, ya. Adam adalah orang pertama perjanjian lama, kemudian Kristus adalah orang pertama perjanjian baru. Kristus adalah orang pertama perjanjian baru. Ini kontras ya. Teruskan. Adam adalah representasi orang berdosa atau perwakilan orang berdosa, dan kemudian Kristus adalah representasi orang benar. Ya, berbeda selalu ya, kontras selalu. Di sini orang berdosa, di sana orang benar. Kemudian oleh Adam semua orang telah berbuat dosa. Tetapi oleh Kristus semua orang, tentu saya sebut dalam kurung, yang percaya ya. Semua orang yang percaya itu dibenarkan. Oleh Adam semua orang telah berbuat dosa, tetapi oleh Kristus semua orang dibenarkan. Ya, luar biasa. Jadi selalu positif. Yang di dalam Kristus selalu positif. Kemudian Adam adalah contoh dari pelanggaran atau ketidaktaatan. Pelanggaran sama dengan ketidaktaatan, tetapi Kristus adalah contoh dari ketaatan. Bapak Ibu perhatikan, ya, khususnya kitab Injil. Yesus itu selalu taat kepada Bapaknya. Apapun yang dikerjakan adalah kehendak Bapa. Apapun yang dia katakan adalah kehendak Bapa. Dia selalu taat, dia selalu dengarkan Bapaknya. Ketika itu diperintahkan Bapaknya, dia taat. Bahkan terakhir dia berdoa, Bapa, jikalau boleh, lalukanlah cawan ini. Tetapi dia tambahkan lagi, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Ketika dia juga mengajarkan doa kepada murid-muridnya, diakhiri, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi dia selalu tunduk kepada Bapa, dia selalu taat kepada Bapaknya. Ini Kristus. Ini Kristus. Ya. Adam adalah contoh ketidaktaatan dan Kristus adalah contoh ketaatan. Berikutnya, ketidaktaatan Adam mendatangkan dosa dan penghukuman. Ya, ini summary saja Bapak Ibu ya. Sudah kita elaborasi tadi. Kemudian Kristus, ketaatan Kristus mendatangkan pembenaran untuk hidup. Ya. Ketaatan Kristus mendatangkan pembenaran untuk hidup. Ya, ini dia ya. Kontras lagi. Yang terakhir, oleh dosa Adam, maut menjalar kepada semua orang. Tetapi oleh kasih karunia di dalam Kristus, hidup kekal tersedia bagi semua orang. Luar biasa Bapak Ibu ya. Di sini maut, di sini hidup. Di sini binasa, di sini kekekalan selamanya. Luar biasa apa yang Kristus tawarkan dan sediakan. Tersedia bagi semua orang, tetapi efektif bagi yang menerima. Cukup bagi semua orang, tetapi hanya berlaku bagi yang menerima, bagi yang percaya kepada Kristus. Kita menerima semua anugerah yang melimpah ini dari Tuhan. Kita akhiri di sini Bapak Ibu. Kalimat terakhir saya, ini saya ambil dari ayat 21 tadi. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu yang membawa kita ke dalam penyembahan sebentar. Ya, kita bersuka cita karena Kristus memberikan solusi atas berita-berita buruk yang telah diberikan atau yang telah ditularkan oleh Adam bagi manusia. Kita berdoa sebelum kita menyembah. Bapa, kami bersyukur jika Yesus selalu memberikan kabar yang baik bagi kami.